Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Oktapena Putri. Di video ini saya akan menjelaskan tentang edukasi pada pasien KAD atau ketoasidosis diabeticum yang dirawat di ruang ICU dan cara penanganan sederhana di rumah. Adapun pengertian dari KAD ini sendiri adalah keadaan dekompensasi metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia, asidosis, dan ketosis, terutama disebabkan oleh defisiensi insulin absolut atau relatif. KAD dan hipoglikemia merupakan komplikasi akut diabetes mellitus yang serius dan membutuhkan pengelolaan gawat darurat. Akibat diuresis osmotik, KAD biasanya mengalami dehidrasi berat dan bahkan sampai menyebabkan shock. Salah satu keadaan dalam laporan mengenai insidensi, epidemiologi, dan angka kematian KAD adalah belum ditemukannya kesepakatan tentang definisi KAD. Sindroma ini mengandung trait yang terdiri dari hiperglikemia, ketosis, dan asidemia. Konsensus para ahli bidang ini mengenai kriteria diagnostik untuk KAD adalah pH arterial kurang dari 7,35, kadar bikarbonatnya itu kurang dari 15 mEq per liter, dan kadar glukosa darah lebih dari 250 mg per delirium disertai ketonemia dan ketonuria moderat. Adapun penyebab dari ketoasidosis diabetik ini sendiri yaitu yang pertama itu insulin tidak diberikan atau diberikan dengan dosis yang dikurangi. Yang kedua, manifestasi pertama pada penyakit diabetes yang tidak terdiagnosa dan tidak diobati. Yang ketiga, infeksi pneumonia, infeksi traktus urinarius, dan spesies. Diketahui bahwa jumlah sel darah putih mungkin meningkat tanpa indikasi yang mendasari infeksi. Yang keempat itu pengobatan. Onset baru diabetes atau dosis insulin tidak adekuat. Yang kelima, kardiovaskuler, infak miokardium. Yang keenam, penyebab lain yaitu hipertiroid, pankreatitis, kehamilan, pengobatan kortikosteroid, dan adrenoreik. Tanda gejala yang mungkin muncul sebelum terjadinya KAD yaitu kesadaran bisa menurun hingga koma, lemas, letih, kram otot, poliuria, ketonuria, mual, muntah, rasa haus yang berlebih, sesak nafas atau kusmaul, cepat, dan dangkal. Penanganan pada pasien KAD dicurigai di rumah. Hal yang harus dilakukan adalah umumnya gejala KAD ini sendiri hampir menyerupai tanda dan gejala diabetes mellitus seperti poliuria, polidipsi, dan polipagi. Pada kondisi ini sebenarnya tubuh sudah mulai memberikan sinyal jika tubuh kekurangan nutrisi dan terjadinya diuresis osmotik. Hal ini jika dibiarkan dapat menunjukkan ke arah terjadinya KAD. Adapun tanda yang sering dijumpai pada pasien yang beresiko terjadinya KAD antara lain, yang pertama itu bila pasien merasakan sesak. Tindakannya itu bisa posisikan pasien pada posisi semi-fuller untuk memaksimalkan ekspansi paru dan membuka jalan nafas. Berikan oksigen menggunakan selang nasal kanul 3-5 liter per menit. Jika kondisi semakin memburuk, maka larikan segera ke rumah sakit. Yang kedua, bila pasien merasakan haus, tindakan yang pertama itu maksimalkan pemberian hidrasi, dan
Jika memungkinkan, lakukan pemasangan infus NaCl 0,9%. Jika tidak, berikan air karena pada kondisi KAD ini pasien akan mengalami haus yang sangat berlebih. Tindakan yang kedua, pantau tanda-tanda vital seperti tekanan darah, frekuensi nafas, nadi, dan suhu. Jika harus merujuk ke nilai kritis, maka langsung larikan ke rumah sakit. Tindakan yang ketiga yaitu pantau adanya tanda kekurangan cairan, kesadaran pasien, kulit teraba dingin, mata cekung yang merupakan indikasi kekurangan volume cairan atau dehidrasi. Lalu, pantau hasil gula darah sewaktu. Jika hasil menunjukkan pada nilai kritis, segera laporkan ke dokter dan bawa ke rumah sakit. Dan jika ada tanda yang dijumpai, seperti hidrasi, pemberian insulin dalam dosis lebih, karena akan memperburuk kondisi klien yang dikhawatirkan KAD. Ini terjadi akibat ketidakadekuatan pemberian insulin. Kesimpulan dari KAD ini sendiri merupakan keadaan hiperglikemia yang terjadi pada penderita atau orang yang baru terdiagnosa diabetes mellitus, baik tipe 1 atau tipe 2, yang disebabkan oleh ketidakadekuatan insulin sehingga menyebabkan kondisi diuretik osmotik dan bisa berakibat ke asidosis metabolik, ditandai dengan gejala rasa haus berlebih, sesak nafas, mual muntah, ketonuria, kram otot, hingga penurunan kesadaran sampai dengan koma. Tindakan yang kegawat daruratan pada pasien yang dicurigai mengalami ketoasidosis diabetikum yaitu bisa dengan tindakan posisi semi-Fowler dan pemberian oksigen bila sesak, pemberian infus cair NaCl 0,9% atau air mineral, pemantauan gula darah, dan pemberhentian pemberian insulin. Apabila kondisi tidak kembali membaik, langkah yang harus dilakukan yaitu dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.